Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antar manusia. Saya sendiri Hervin Putra, BPL 1813005. Hubungan timbal balik antar manusia. Sebagai makhluk hidup sosial, kita semua pasti tidak terlepas dari yang namanya interaksi dengan manusia lainnya, bukan? Baik itu saat berada di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Pada dasarnya ini adalah hal yang wajar, mengingat manusia sendiri memang membutuhkan peran manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sekedar bertukar pikiran, misalnya singkat kata, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di sini hal itu diwujudkan dalam aksi dan reaksi. Interaksi sosial menurut para ahli ada dua menurut para ahli. Yang pertama, Prof. Dr. Suejono Suekamato mendefiniasikan interaksi sosial sebagai kunci rotasi semua kehidupan sosial, di mana dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial. Karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut interaksi. Yang kedua, menurut Kim Bal-yung dan Raymond Wimark, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis dan menyenangkan, hubungan antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku sosial dua orang atau lebih. Sebagaimana ia dipanggil interaksi, artinya proses ini hanya dapat terjadi ketika terdapat dua orang atau lebih yang melakukan hubungan timbal balik atau aksi reaksi. Yang kedua, terjalin komunikasi dengan simbol dan lambang. Ciri kedua ini berkaitan dengan cara komunikasi antar dua orang atau lebih tersebut dilakukan, baik itu dengan cara lisan, isyarat, dan gestur tubuh. Yang ketiga, ada dimensi waktu, artinya kita bisa menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Apakah kita interaksi sosial itu pernah terjadi di masa lalu, masa kini, ataupun pada masa yang akan datang. Yang keempat, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, artinya interaksi tidak dilakukan tidak alasan. Ada tujuan tertentu yang ingin dicapai para pelaku ketika melakukan interaksi sosial. Syarat interaksi sosial. Menurut John Lewis Gillian, proses interaksi sosial hanya dapat terjadi jika memenuhi dua syarat, yaitu adanya komunikasi dan kontak sosial. Yang pertama, kontak sosial. Di sini dapat diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih, baik secara fisik maupun non-fisik, dan secara langsung maupun tak langsung. Proses kontak sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kontak sosial primer atau kontak sosial langsung, yakni hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok masyarakat yang terjadi dengan cara tatap muka fisik. Sebagai contoh, berbicara, salaman. Dua, kontak sosial sekunder atau kontak sosial tidak langsung adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok, berkomunikasi melalui telepon, chatting, atau ngirim pesan melalui orang lain. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan proses informasi, baik itu pun pesan
pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain yang dilakukan untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Proses komunikasi tersebut dapat terjadi dengan dua cara, yaitu komunikasi variabel dan komunikasi non-variabel. Pertama, komunikasi variabel adalah bentuk komunikasi secara lisan atau tulisan, sebagai contoh berbicara atau surat menyurat. Sedangkan komunikasi non-variabel adalah bentuk komunikasi dengan memakai simbol, semisal gestur tubuh atau bahan syarat.